Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ibnu Hanif SPD. Saya berasal dari SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit, Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL yang keempat dalam rangka PPG dalam jabatan 2022 dengan LPTK Unila, Universitas Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke. Bapak masa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian? Luar biasa, semangat sekali. Mas Ridwan ya? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Sikap berdoa. Sebelum memulai KBM pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, semoga dengan doa pada hari ini memperlancar kita dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan kalian bisa mudah dalam menerima pembelajaran. Kita akan lanjutkan dengan presensi terlebih dahulu. 1. Afkar Nabil. Ahmad Hajudan. Fatan Zulfikar. Ramandika. Ridwan, gak ada? Oke, sakit. Baik, ada dua teman kita yang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan segera bergabung di kelas ini ya. Amin. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan memahami perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional yang ada di Indonesia melalui jalur laut. Jadi, kalau Indonesia kepulauan, kita akan mempelajari sejarah-sejarahnya dan jalur perdagangannya itu seperti apa, gitu ya. Terus selanjutnya tujuan atau indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kalian memahami sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan yang ada di Indonesia. Tentunya jalur perdagangan internasional. Terus yang kedua, materinya kalian harus memahami ada yang namanya choke point, ya, celah sempit, dan ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Dan yang ketiga, materinya adalah tentang tol laut Indonesia. Kita tahu ya, ada yang namanya tol laut dulu, tol di dalam laut, atau bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Oke? Sudah siap belajar? Oke. Sebelum memulai, ada ice breaking untuk kalian nih. Nanti ikuti ya. Kalau Pak Hanif bilang selamat pagi, tepuk sekali. Kalau Pak Hanif bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau Pak Hanif bilang selamat malam, tepuk 3 kali. Paham? Oke. Sekarang selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Loh, kan nggak ada selamat sore. Iya. Oke, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Baik, nanti kalian akan dikelompokkan, ada kelompok asal, kelompok ahli, nanti kembali lagi ke kelompok asal. Sudah siap ya? Sebelum masuk materi, Bapak kasih video, silakan nanti diamati, dan yang ada di dalam benak kalian dari video itu silahkan ditanyakan saja. Disimak ya. Ini lagi proses untuk mengembangkan, untuk menyeimbangkan dengan Singapura ya. Tahap 1. Perhatikan. Tadi sudah, kenapa Singapura lebih banyak yang bersandar? Banyak kan?
Ya, alasannya 1, 2, 3 tadi sudah disebutkan. Dari video itu, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan, Mas Rahman Dika ya. Ya. Kendala apa yang paling mudah yang dihadapi oleh Indonesia dalam persaingan pelabuhan ya Pak? Oke, kendala apa yang paling berat? Kompleks ya, Indonesia itu kompleks. Tadi mulai dari infrastrukturnya masih lemah. Tetapi lebih utama bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya. Saya kira Indonesia punya kekayaan secara alam maupun secara ekonomi sebenarnya punya. Cuma dalam pelaksanaannya butuh SDM yang jujur, ya kan? Yang dalam melaksanakan di lapangan masyarakat yang paham sehingga pungli-pungli itu tidak terjadi. Gitu ya, itu yang penting. Makanya kalian semuanya besok jadilah pribadi yang jujur yang bisa mengangkat harkat martabat Indonesia. Oke, ada yang lain yang bertanya? Oke, Mas Fari. Kira-kira berapa tahun lagi Indonesia bisa menyaingi Singapura dalam persaingan pelabuhan? Berapa tahun lagi? Tadi ya, kalau dilihat dari rencana ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau melihat dari prosesnya, tahap 3 itu 5-8 tahun lagi. Saya kurang tahu apakah 5-8 tahun lagi apakah sesuai dengan rencananya atau tidak. Karena Indonesia itu sangat dinamis. Kita optimis saja ya bahwa Indonesia mampu untuk bersaing dengan Singapura. Tetapi ketika kita sudah sampai startup Singapura apakah tidak hanya berhenti di situ? Mereka juga akan naik, ya kan? Maka butuh sumber daya manusia seperti kalian. Oke, mari kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke dalam kegiatan inti. Jadi perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia, ini sudah ada gambar ya, jalurnya. Terus ada sejarahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti akan kalian temukan di dalam pembelajaran. Terus kita lanjutkan, di sini adalah perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Ini ada peta, gambar perairan dan wilayah daratan di Indonesia. Ini adalah jalur, ya, jalur tol laut. Ya, kelompoknya sudah saya siapkan. Langsung saja, kelompoknya saya bagi per meja. Ini sudah saya cek tempat duduknya tadi. 1, 2, 3, ya, Mas Fatan, Mas Nabil sama Alwan jadi satu kelompok. Ramandika, Ridwan sama Umar. Ya, silakan bergerak ke kelompoknya masing-masing. Sekarang juga mejanya disesuaikan, ya, 3 meja 3 meja. Cukup ya. Sekarang 3 orang karena ada 3 tema, ya. Ini saya bagikan dulu. Ini ada modul bagi ya, 1, 2, 3. Ini terserah siapa nanti yang akan mendapatkan sejarah perkembangan. Yang kedua yang akan mendapatkan choke point dan alki. Yang ketiga adalah tol laut. Silakan dibagi. Nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan, ada kesulitan sampaikan, nanti kami bantu. Yang pertama
insya Allah sudah sebagian besar kalian lakukan, yaitu mengerjakan dari tema masing-masing. Nah, untuk melengkapi hasil pengerjaan tema masing-masing, setelah ini silahkan kalian berkelompok berdasarkan tema yang sama. Contoh, kelompoknya Mas Fatan dengan kelompoknya Mas Nizar, siapa yang sama? Misalnya, oh sama-sama sejarah, ya udah berkelompok menyimpulkan bersama-sama. Silakan langsung berkelompok sesuai dengan tema masing-masing yang dinamakan kelompok ahli. Ada 3 kelompok besar, 3 kelompok besar. Ayo. Ada 5 orang, pasti. Diskusikan, menemukan hasil utama. Bagi yang belum, tanya jawabannya kira-kira apa yang tepat. Saling mengomentar, jawaban saya gini, jawaban saya gini, jawaban saya kayak gini. Berarti kan satu sama lain menyampaikan hasil jawabannya. Ya, didiskusikan mana yang paling tepat, nanti disimpulkan. Oh iya, banyak ya berarti. Kalau mau tambah warna yang lain boleh ambil itu warnanya hijau, nggak apa-apa, jelas. Setelah kalian diskusikan dengan kelompok ahli, sudah mendapatkan hasil akhir ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kalian kembali ke kelompok asal. 3 orang. Ya. Geser meja lagi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Silakan bergerak kembali ke kelompok asal. Oke. Sudah kembali ke kelompok? Sudah. Langkah selanjutnya, kalian presentasikan apa yang sudah didapatkan dalam kelompok ahli ke kelompok asal. Ya, silakan satu persatu menyampaikan, mempresentasikan, membacakan ke temannya bahwa materinya ini. Gitu ya. Ya, untuk laptop saya kira sudah, nanti bisa ditutup dulu semuanya. Sekarang adalah mempresentasikan. Baik, silakan bisa dimulai untuk dipresentasikan. Oke. Bentar ya. Gimana? Bagus ya. Setelah kalian mempresentasikan kepada teman masing-masing, silahkan lembar LKPD-nya. LKPD dijadiin satu kembali. Jadi dijadiin satu kesatuan yang di sana ada 3 hal tentang sejarah perkembangan jalur perdagangan di Indonesia. Yang kedua tentang alki dan choke point, yang ketiga tentang tol laut ya. Bisa dikumpulkan jadi satu. Coba untuk evaluasi kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama yang ingin Bapak tanyakan adalah tol laut Indonesia sudah berjalan. Ya kan? Sudah ya? Oke, sudah. Bagaimana upaya untuk bisa memaksimalkan tol laut yang ada di Indonesia? Ada yang mau jawab? Oke, Mas silakan dijawab. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan
menyesuaikan dengan jumlah komoditas lokal yang memadai dan upaya jual tinggi untuk diperdagangkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Oke, benar sekali, tepuk tangan untuk Mas Ramadika. Baik. Nah, itu kegiatan kita. Kalian bisa sharing antar teman. Jadi tahu mana tadi Mas Ramadika tidak belajar tentang tol laut ya, belajarnya tentang sejarah perkembangan jalur, tetapi dia bisa jawab tentang tol laut karena tadi sudah di-share oleh temannya. Anak-anak sekalian, pada kegiatan akhir ada kegiatan evaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan tadi, yaitu evaluasi secara tertulis. Pak Hanif sudah punya soal jumlahnya 5. Silahkan nanti kalian jawab. Soal ini sudah sesuai dengan tema yang kalian pelajari tadi. Oke? Nah, soal akan saya bagikan, langsung kalian jawab. Waktu kalian sekitar 7 menit. Nambah biasanya 3 kali. Biasanya 3 kali diminta 9 menit. Tambah lagi nanti digabung kopi. Sudah selesai? Kita akan bahas satu per satu. Mohon untuk diperhatikan. Nanti Bapak tunjuk untuk menjawab ya. Kira-kira jawabanmu apa? Nomor 1. Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui jalur laut adalah Akmal, jawabannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai jalur penghubung perdagangan dunia. Benar? Oke, benar. Oke, lanjut. 1 jawabannya adalah terakhir. Tujuan utama program tol laut Indonesia kecuali? Jawabannya? C jawabannya. Memudahkan masyarakat pulau terpencil mengakses kota-kota besar. Oke. Baik, silahkan dijumlah benar dan salahnya. Zudan? 100. Hebat. Akmal? 100. Fatan? 80. Naran Ali? 100. Baik, kita cek rata-rata ya. Sudah saya rekap satu persatu. Ada yang dapat 100 nih, banyak ya. Zahran, Alwan, Selan ya. Luar biasa. Dan rata-rata setelah dibagi, ternyata rata-rata kalian adalah 92. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nanti bisa dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran yang lain. Bapak di sini akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita belajar tentang tol laut, kita belajar tentang jalur perdagangan, dan kita yang ketiga belajar tentang jalur alur kepulauan Indonesia. Indonesia itu luas, dan kalian juga tempat tinggalnya tidak di satu daerah saja, dan kalian cita-citanya beragam. Jangan-jangan besok kalian akan menjadi salah satu yang berkecimpung di sana. Contoh pajak, ya kan, di bea cukai. Contoh nanti kalian pengelola pelabuhan, kalian akan menjadi pelaut yang di sana sangat bermanfaat untuk memajukan Indonesia. Maka tolonglah kalian mulai saat ini bagaimana menanamkan sikap jujur, ya, terus bekerja keras dan mau untuk belajar terus sehingga kalian bisa mengisi pos-pos di sana dan kalian bisa memajukan Indonesia menjadi negara yang maju. Bisa ya? Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya dari Bapak, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.